Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Yang terhormat ayahanda Tuan Guru Mursyid yang saya hormati, saudara-saudaraku para ahli ilmu dimanapun saja berada. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji ma'rifat bersama Pak TNI. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, saudara-saudaraku semuanya, mari kita membahas tentang teknik sholat khusyuk. Sholat adalah merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Keduanya ini adalah saling keterkaitan karena kita tidak bisa sholat tanpa syahadat. Kenapa begitu? Sholat khusyuk itu bukan berarti karena merdu bacaannya, bukan berarti tartil bacaannya, dan juga bukan karena sempurna gerakannya. Karena intinya dalam sholat adalah ketika kita bisa mengingat Allah sesuai dengan surah Toha ayat 14, Innani annallahu la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimus sholata lidzikri. Artinya sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan atau dirikan sholat untuk mengingatku. Mengingat Allah. Arti kata mengingat berarti sesuatu yang pernah kita tangkap atau pernah kita kontak dengan salah satu atau lebih oleh panca indera kita, lalu kita baru bisa mengingatnya. Contoh ya, ini adalah ballpoint. Berarti ada dua panca indera Anda yang kontak atau menangkap dengan ini. Yang pertama, indera penglihatan Anda melihat dengan mata kepala Anda, ini adalah ballpoint. Yang kedua, indera pendengaran Anda mendengar ucapan kata tadi saya mengucapkan ini adalah ballpoint. Jadi Anda akan bisa mengingat barang ini dalam mengerjakan sesuatu, termasuk sholat pun Anda mengingat ini pasti bisa karena Anda sudah kontak dengan barang ini. Lalu bagaimana Anda bisa mengingat Allah sedangkan Anda belum pernah kontak sama sekali dengan semua panca indera Anda? Tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah mencium, tidak pernah merasa, tidak pernah meraba. Lalu apanya Allah yang Anda ingat? Gimana? Logis tidak? Sekarang akui sajalah, saat ini Anda itu belum bisa mengingat Allah dalam sholatnya. Padahal sesuai surah Al-Ma'un ya ayat 4 dan 5, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Berarti ini adalah ancaman untuk orang yang melakukan sholat. Betul, ancamannya adalah neraka wil, yaitu neraka yang sangat dingin sekali. Bagaimana? Apakah Anda masih berani sholat sebelum Anda mengenal Allah? Problem ini sudah Anda lakukan berulang-ulang, bertahun-tahun. Betul ya? Wahai saudaraku, sadarlah. Segera bangun dari lelap tidurmu. Berhijrahlah. Gunakan akal dan nalar Anda supaya Anda cerdas dan
berpikir logis. Jadi sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang bisa mengingat apa yang Anda syahadatkan, yaitu mengingat Allah melalui utusannya. Zaman sekarang itu disebut robitoh dengan wali mursid, ulama waris atau ulil amri minkum. Kalau Anda bisa mengingat Allah langsung, tidak akan mungkin bisa, karena Allah itu adalah laisa kamislihi sayun, yang artinya tidak menyerupai apapun dari makhluknya, atau unlimited, undefinisi, undeskripsi. Dan sholat adalah merupakan tiang agama yang harus kita dirikan dengan kokoh. Ibarat rumah, kalau tiangnya itu tidak kuat, otomatis rumah itu akan mudah roboh. Begitu juga dengan sholat kita, kalau belum benar, iman kita itu akan mudah tumbang. Akhirnya kita mudah melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Sesuai dengan surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang paling penting saat ini adalah carilah dan temukan wali mursyid yang waris di zaman sekarang, karena itu adalah utusan Allah yang wujud untuk dirobitoh ketika kita mengerjakan sholat, dan termasuk mengerjakan apapun, termasuk seperti ini, saya ini juga robitoh dengan guru saya. Itulah yang disebut namanya sholat daim. Tapi ingat bahwa utusannya yang wujud itu bukanlah Allah, hanya sebagai kiblat atau sebagai koordinat atau alamatnya Allah. Dan sesungguhnya Allah itu ada di baliknya wujud tersebut atau baliknya wali mursyid. Kalau Anda mengingat Nabi Muhammad juga Anda tidak akan bisa, karena Anda belum pernah ketemu, fotonya saja juga tidak ada. Anda browsing di Google juga tidak akan menemukan. Anda cukup robitoh dengan wali mursyid yang waris zaman sekarang, karena isinya itu adalah sama, hanya berbeda wujudnya saja, karena isinya itu sudah diwariskan oleh Nabi kepada ulama warasatul anbiya. Demikian yang saya sampaikan. Tetap bersama saya ngaji makrifat di tema yang selanjutnya. Salam kebangkitan agama tauhid, salam makrifat ilmiah tinggi, thoriqoh nasabandiyah kolidiyah, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.